atau ketidakabsahan nasab para Ba'alawi, kelompok Ba'alawi, tidak sambung kepada Rasulullah sesuai dengan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman yang tak terbantahkan sampai hari ini. Berarti kita selama ini telah dijajah, telah dibohongi, semacam itu. Karena apa? Rata-rata kaum Nahdiyin 80% menghormati mereka itu karena keturunan Rasul. Padahal secara kajian ilmu nasab dan ilmiah sekaligus penelitian Ki Haji Imaduddin Utsman, ini tidak terbukti Ba'alawi nyambung kepada Rasulullah SAW. Berarti kita kaum Nahdiyin telah dibohongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, mau mengakui atau tidak, jujur atau tidak, sebenarnya bangsa Indonesia, khususnya para kaum Nahdiyin, sebenarnya telah dijajah oleh istilahnya kelompok Ba'alawi. Dan penjajahan ini katakanlah berlangsung ratusan tahun. Sehingga penjajahan dalam kurun waktu yang sangat panjang ini, khususnya umat Islam Nahdiyin, ini benar-benar di dalam pengaruh Ba'alawi. Apa bukti dari penjajahan itu? Yang pertama, kasus pemalsuan nasab atau ketidakabsahan nasab para Ba'alawi, kelompok Ba'alawi, tidak sambung kepada Rasulullah sesuai dengan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman yang tak terbantahkan sampai hari ini. Berarti kita selama ini telah dijajah, telah dibohongi, semacam itu. Karena apa? Rata-rata kaum Nahdiyin 80% menghormati mereka itu karena keturunan Rasul. Padahal secara kajian ilmu nasab dan ilmiah sekaligus penelitian Ki Haji Imaduddin Utsman, ini tidak terbukti Ba'alawi nyambung kepada Rasulullah SAW. Berarti kita kaum Nahdiyin telah dibohongi. Nah, jika ini benar, lalu apa lagi? Pemalsuan makam yang dituduhkan atau yang diarahkan kepada Habib Lutfi ternyata juga tidak bisa dijawab. Berarti semua itu juga benar. Bila makam-makam itu sudah diba'alawikan, pahlawan-pahlawan diba'alawikan, secara mental kita akan terpengaruh bahwa Indonesia ini terwujud oleh kelompok Ba'alawi. Sepertinya kita punya jasa pada mereka semua. Lain dari itu apalagi? Pemba'alawian makam-makam. Jadi makam-makam itu diba'alawikan. Sehingga kesannya tadi itu, kita ini
ternyata diperjuangkan oleh Ba'alawi. Makam-makam leluhur pejuang-pejuang di Ba'alawikan. Sehingga kita tidak terasa umat Islam khususnya Nahdiyin ini terhipnotis atau terjajah mentalnya. Semacam itu. Terjajah mentalnya bahwa seluruh proses kehidupan Indonesia ini adalah penuh Ba'alawi. Padahal bukan. Itu semua adalah rekayasa. Nah, karena rata-rata muhibbin dari Ba'alawi itu adalah kaum Nahdiyin, katakan 80%. Mereka ini tidak paham dan juga tidak mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, hanya ikut-ikutan. Mereka itu kalau diarahkan, walaupun 80% dikuasai oleh Ba'alawi atau habaib, tapi juga tetap taat kepada para alim ulama Nusantara. Namun untuk menyadarkan mereka bahwa saat ini mulai sejak dulu terjajah, itu cukup sulit. Karena mereka tidak mampu mengikuti kajian-kajian semacam ini. Maka diperlukan kesabaran. Maka saat ini ada kabar gembira dari Gus Ubad Aminullah. Ini fotonya. Beliau siap berjuang memberantas Ba'alawi Indonesia sampai ke akar-akarnya. Karena apa? Percuma menyadarkan para muhibbin, karena mereka itu sulit disadarkan, tidak memahami persoalan. Daripada kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman dan Gus Ubad Aminullah ini berhadapan dengan orang-orang pribumi sendiri, lebih baik langsung berhadapan dengan kelompok Ba'alawi secara langsung demi lurusnya kebenaran Islam di Indonesia dan kebenaran sejarah bangsa Indonesia. Karena apa? 80% muhibbin dari kelompok Nahdiyin ini sudah terhipnotis oleh kelompok Ba'alawi. Maka dari itu pantas dan seharusnya kita bersyukur sedikit demi sedikit memberikan penyadaran kepada kaum Nahdiyin tentang situasi dan kondisi, sehingga juga kita perlu mendukung terhadap perjuangan Kiai Haji Imaduddin Usman dan perjuangan dari Gus Ubad Aminullah, pengasuh pondok pesantren unik ini. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita selalu memperjuangkan umat muslim, kaum Nahdiyin khususnya, dari penjajahan Ba'alawi, dan dengan harapan kita semua bisa menjadi hidup beragama dengan benar. Contoh-contoh bahwa pribumi ini sudah dikuasai oleh Ba'alawi apa? Mereka siap mati demi habaib. Mereka siap tempur demi habaib. Padahal yang dia bela itu bukan keturunan Nabi. Ini kan penjajahan secara ideologi agama namanya. Banyak yang semacam ini. Mereka sulit untuk disadarkan ini, para pribumi ini. Sehingga terbukti di pemilu kemarin itu terbelahlah menjadi dua. Dari kelompok Ba'alawi itu memasang Anies Baswedan, dan di kelompok selain Ba'alawi itu ada Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar. Sebenarnya jujur atau tidak itu adalah peperangan Ba'alawi dengan bangsa Indonesia. Itu yang saya tangkap. Tapi Allah
masih memberikan jalan kemenangan bagi bangsa Indonesia dan menyelamatkan dari penjajahan. Contoh-contoh yang lain yaitu coba kita lihat bersama. Siapa mereka yang demo-demo seperti sekarang di KPU itu? Itu kalau kita melihat orang-orang pribumi yang demo, pasti di belakangnya ada orang-orang Pahlawi. Itu sudah pasti itu. Padahal demo ini hanya untuk kepentingan kelompok mereka, tapi yang dikorbankan adalah orang-orang pribumi. Ini faktanya di lapangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.